Selamat siang semuanya, kawan humas Mitra Satya Bakti Podcast Polda Sumatera Utara. Selamat siang bersama saya Ibda Mira Puspita. Sesaat lagi kita akan wawancarai. Ini hostnya. Hari ini kita yang host ya, Bu. Ya, gantian. Kok ibu semua diborong ya? Nah, kawan humas, hari ini kita kedatangan poluan hits se-Indonesia Raya. Siapa lagi? Pasti kawan humas banyak yang tahu lah ini. Ini bisa acting ibu ini, bisa nyanyi, apalagi semua bisa, diborong semua talentanya. Ini dia kedatangan Bu Mira Puspitasari. Sebelum podcast kita mulai, kalau kalian mau minta tanda tangan, sini kita tanda tangannya dulu. Nanti susah kalian tuh ya. Agak payah. Agak payah ya, Bu. 1 jam aja kan ya. Kalau lebih dari 1 jam beda lagi. Beda bayarannya, Bu. Beda. Baik, ini kebanggaan buat saya diundang podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara karena tak kayak mana lah perasaanku bertahu Glenn. Gak semuanya bisa dapat di ruangan ini bertahu. Ya jelas lah, Bu. Yang datang ke sini tuh yang hits pokoknya. Hits ya? Iya, hits lah, Bu. Hits ya? Iya, hits sekali. Suka Glenn yang aku suka. Suka kali. Suka yang kena. Apa yang mau kalian tanya biar aku jawab? Bu, enggak, sebelum mulai mau nanya, kok makin glowing aja sih? Makin cantik, makin tirus. Kayak mana bilangnya ya kalau awak sama dia? Itu memang dari lahir. Oh, dari lahir. Satu lagi inner beauty. Oh, inner beauty. Berarti nggak semua orang bisa punya ya, Bu? Semua apa yang kita lakukan dengan ikhlas, nah itu akan terpancar dari mimik dan wajah. Nah, itu. Serius sekali. Apalagi Enggak, awak yang deg-degan. Biasanya nyaksikan Bu Mira yang nge-host, Bu. Sekarang kita yang nge-host Ibu Mira. Di roasting. Makanya tadi aku bingung, kok kalian pula yang ngapain aku? Makanya aku tadi pertama aku yang buka, Oh, ya kan? iya. Senang loh ketemu dengan Bribtu, Nopriana dan Bu Yeni. Kami pun senang kali nih, Bu, ketemu Ibu sama cantik. Ibu cantik. Apa yang nggak bisa Bu Mira nih, Bu? Acting bisa, nyanyi bisa, MC apalagi, diundang di segala acara, jumpa sama jenderal-jenderal nih ya kan, Bu? Biasa. Ini betul ini? Iya. Betul. Benar. Saya Bu, nggak Sirti. Setelah acara. Oh iya. boleh nggak di belakang? Oh iya boleh. Nah, Bu, nih Ibu nih kan dikenal poluan multi talenta nih, Bu. Wis, bisa semuanya, banyak bakat nih kan, Bu. Nah, Ibu ini sendiri sebelum jadi polisi emang udah punya bakat ini atau setelah jadi polisi baru muncul bakat-bakat ini sendiri, Bu? Kayaknya setelah jadi polisi ya juga, sebelum jadi polisi ada juga, cuman lebih banyak bicaranya, lebih beraninya tuh ketika sudah jadi polisi. Kayak kira-kira di awal-awal tahun 2009 ya, saya itu dikolaborasikan ataupun dipasangkan dengan pasangan saya, mungkin udah kenal ya. Siapa lagi? Dengan itu Nanang Kusumo. Dia itu memang benar-benar Polri yang saya sendiri pribadi itu membanggakan dia, maksudnya susah untuk seperti dia karena untuk membuat orang tersenyum itu nggak gampang. Ya, karena keberhasilan kami adalah bagaimana dapat menggiring audiens ataupun tamu-tamu ataupun orang-orang di depan kami yang bisa diajak untuk bisa melihat dan memperhatikan kami di atas pentas. Nah, itu dia. Dan itu punya modal-modal ataupun kiat-kiat tertentu. Nanti setelah ini kita bahas. Apa lagi yang ditanya? Untuk membangun kepercayaan diri itu, Bu. Nah, Seperti apa, Bu? PD ya, istilahnya PD ya. PD. Pertama, untuk membangun rasa percaya diri itu adalah dari diri sendiri. Yang pertama kita perhatikan adalah, kalau saya pribadi, sikap tampang. Bagaimana kita mau confidence, ya kan, tapi jangan over confidence dong ya. Sebelumnya dari kostum, mimik kita, kemudian tata rias segala macam itu nggak mumpuni ataupun nggak siap di acara tersebut. Nah, untuk tampil di suatu acara ataupun momen, kita harus pahami dulu materi apa yang akan kita sampaikan. Usahakan sebelum acara kita sudah menghubungi pihak panitia dulu. Jadi persiapan dulu Yes, ya, persiapan paling penting. Jadi ketika kita di atas panggung ataupun on the stage, jadi kita tuh nggak gagap, nggak takut. Nah, nervous itu nomor satu pasti, itu manusiawi. Saya sering mengalami yang namanya gugup, nervous ya sebelum tampil. Namun itu semua ada sebabnya. Kenapa? Karena nggak confidence. Baju saya keketatan, makeup saya kemenoran, saya belum dapat filenya nih, apa sih yang mau saya bicarakan. Nah, itu salah satunya. Jadi siap diri dulu ya, harus matang persiapannya. Yes, ya kan, Bu. Itu dia. Nah, Bu, Ibu nih punya bakat ini tuh apa otodidak atau ada kursus sendiri nih, Bu?
Untuk mana dulu nih? Untuk ya semuanya nih Bu, kayak MC, acting mungkin gitu. Kalau acting, saya tuh berterima kasih kepada pimpinan Polri, khususnya pimpinan-pimpinan Polda Sumatera Utara pada saat itu ya, Mbak Novri. Kita dipercayakan untuk membuat film-film pendek awalnya, sehingga film layar lebar yang pernah kita produksi Polda Sumut dari MRG ya. Mungkin semuanya tahu. Keren. Kawan, Humas, semuanya ada film Sang Prawira. Di situ saya diberikan peran yang Cukup badas ya Bu, menantang sebagai rentenir. catat. Nah Bu, bisa dikasih sedikit nggak sih Bu cuplikan waktu jadi rentenir ya? Rentenir Matiur. Ya. Ada adegan yang saya pakai payung, pakai baju merah. Iya, yang lagi didampingi sama bodyguard ya kan? Mana kamera? Mana kamera ya? Hei, Maoras, kalau nggak bisa kau membayarnya itu suruh Purko Siromondang itu kerja di rumah 1 bulan biar lunas otak kau. Ngeri kali. Kalau sempat rentenir kayak gini, bergetar ya, wah takut. Akan tetapi kalau nggak kupinjamkan Mama Horas itu duit, nggak lulus si ya. Horas. Jadi jangan kalian itu underestimate. Nggak boleh sama rentenir itu udah menolong gitu. Kenapa pulang begini? jadi lanjut tadi berlanjut ya Bu. Aduh, itu salah satu peran yang menurut saya awal-awalnya bisa nggak ya aku melakukan ini dengan dialek-dialek Batak yang ada di daerah kita. Namun alhamdulillah masyarakat menerima dan itu juga membuat kita mendapatkan penghargaan dari pimpinan Polri dan kawan humas semuanya. Film Sang Prawira itu mendapatkan Muri Indonesia Dunia, pemain Polri terbaik. Tapi kalau Ibu nih nggak ragu lah Bu, kita Bu kalau untuk memerankan seorang rentenir Mama Sitiur dan pastilah dapat ini filmnya, badas-badasnya itu dapat. Semua itu kan pasti berlatih. Iya. Ya, bagi saya modal adalah mau dulu. Kalau sudah mau pasti bisa. Betul. Kalau sudah bisa pasti mampu. Nah, kalau udah nggak mau gimana mau bisa? Kalau udah nggak bisa gimana mau mampu? Itu menurut saya itu sih prinsip ya bagi saya ya. Terus apalagi kalau MC? Kalau MC itu untuk yang formal, saya memang ada beberapa pelatihan karena kita dihadapkan dengan acara-acara besar, bukan acara-acara seperti biasa. Jadi saya ada beberapa latihan antaranya ada di IPM Jakarta, ada di John Robert Power juga, ada yang di Medan juga dengan coach saya Mbak Kori. Luar biasa sekali ya, yang mengajarkan saya tentang bagaimana tata cara menjadi master of ceremony, karena itu beda Mbak Novri dengan Bu Yeni. Sebagai MC, sebagai presenter, sebagai host hampir mirip, namun ada perbedaannya ya. Nah itu dia. Namun kalau sudah bisa nge-MC, insya Allah bisa nge-host. Kalau bisa nge-host belum tentu nge-MC, karena menurut saya ini ya, MC itu harus banyak perbendaharaan kata, kemudian bisa melihat dari ekor mata bagaimana audiens kita ini memperhatikan kita atau tidak. Jangan kita sur sendiri di atas panggung. Gak ada yang batin. Iya, audiensnya nggak Bahkan jangan suka-suka kau, padahal nggak sur orang itu yang kau kan gitu. Iya kan? Ada lagi? Tadi kan Bu, Ibu bilang Ibu ada partner namanya Ibtu Nanang. Yes. Sejak kapan Ibu berpartner sama Pak Nanang? Dengan Nanang, My Honey Bunny, Honey Bunny. My couple and the state, panggilan sayangnya Mak. Itu dari tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 kita dipasangkan oleh pimpinan Polri juga pada saat itu. Kita coba, yang awalnya saya tuh kan yang resmi-resmi. Nah Nanang itu banyak get spirit buat saya. Kau jangan takut Mak, hajar aja Mak, gak apa-apa Mak, paling kena tegur gak usah lagi kalau dipakai, gak apa-apa. Saya tuh agak sedikit shock, namun memang ada dasar-dasar yang kami berdua itu mungkin karena sebaya. Jadi baik dari lagu, kemudian pemilihan lagu, kemudian dialek, kemudian bagaimana cara-cara remaja pada saat zamannya kami. Jadi kami itu ketemu, jadi nggak susah untuk membentuk chemistry. Nah itu dia. Tapi udah lama juga ya Bu, dari tahun 2009 sampai 2022 ini panjang kali waktunya, dan Ibu masih sama Pak Nanang MC terus di mana-mana ya kan Bu? Sebenarnya bosan. Iya, Kayak nggak ada yang lain. Aduh, partner Nggak berencana ganti partner gitu Bu, cari yang lain gitu? Jujur nggak ada yang seperti dia. Oh iya, the one and only. Cuma Paknya, cuma Pak Nanang Saya ya Bu. dipasangkan dengan MC lain yang saya rasa jam terbangnya, kemudian kredibilitasnya, kemudian performance-nya itu lebih high dari Nanang. Namun ala bisa
karena biasa, kemudian kita sering bersama. Jadi kalau untuk TikTok dengan Nanang itu nggak perlu latihan dan gladi juga dapat. Kami dengan ekor mata aja kasih kode Udah ada telepati ya kan Bu? Kemudian saya sering rangkul dia dari belakang. Yang audiens tidak tahu, saya kasih kode sedikit, nah dia paham. Nah itu dia. Itulah pentingnya membangun chemistry. Yes, chemistry. Nah Bu, selama jadi MC ini kan Ibu udah MC di mana-mana nih kan Bu, ketemu jenderal, tokoh publik mungkin Bu. Nah ada pengalaman yang menarik nggak Bu, atau pengalaman yang lucu waktu Ibu jadi MC nih Bu? Pengalaman yang menarik yang tidak saya lupakan adalah saya merasa saya tidak berbuat apa-apa untuk kepolisian ini. Hanya cuma sekedar MC Pak Nofri. Tapi ini saya pesankan juga buat rekan-rekan Polwan, junior-junior Polwan semuanya. Saya ingin ada mira-mira lainnya setelah saya, jangan saya aja gitu ya Mbak. Karena yang paling berkesan bagi saya hanya gara-gara saya ikhlas melakukan sesuatu, saya dapat sekolah, dapat penghargaan yang berdampak positif buat masa depan saya, keluarga dan keturunan saya, Nofri. Ya, mungkin kan nggak pernah terpikir ya kan Bu, dari MC ini Bu bisa jadi sekolah ataupun dapat penghargaan, belum pernah terpikir ya kan Bu? Penghargaan apa yang sudah pernah Ibu dapatkan? Aduh, bukan apa-apa nih Bu, biasa-biasa. Ya cerita-cerita aja Bu. Cerita Bu, buat kawan humas kan banyak yang nggak tahu nih Bu. Iya itu ya, bukan berarti pengen menunjukkan siapa saya. Boleh lah sombong-sombong dikit sini Bu, boleh sombong-sombong dikit lah. Tapi juga sama Mbak Eri juga yang kayaknya dinasnya masih jauh ya, saya jauh 23 tahun. Saya mendapatkan sekolah ini Bu, bukan SIP ataupun bukan secapa. Saya ini adalah sekolah Ali Golongan yang diuntukkan untuk senior-senior yang mendekati masa purnabakti. Nah, tapi saya diberikan hadiah khusus oleh pimpinan Polri pada saat itu. Pak Kapolrinya Pak Jenderal Tito Karnavian, terima kasih Jenderal. Nah, kemudian Kapolda Sumatera Utara, pimpinan-pimpinan yang sangat luar biasa. Menurut saya waktu itu saya diberikan bonus kayaknya ya, reward sepertinya ya. Saya itu jadi Polwan termuda Ibu, yang belum saatnya sekolah itu 9 tahun termuda dari sebelumnya, tapi saya bisa. Nah itu merupakan mukjizat bagi saya, itu yang paling berkesan. Ternyata apa yang kita tanam itu yang kita petik. Dan nggak menyangka juga akan diberi penghargaan ya kan Bu, dari MC. Ada penghargaan juga saya dapat yang speechless buat saya, yang jarang-jarang. Akhirnya saya mendapatkan penghargaan dari Panglima Kodam 1 Barisan. Menghargai itu adalah kolaborasi antara TNI dan Polri membentuk sinergitas. TNI Polri waktu itu di ulang tahun Kowat tahun 2021. Baru ya. Yes, dan paling bangganya saya Mbak, ternyata apa yang kita lakukan itu berdampak positif untuk keturunan kita. Anak saya insya Allah nanti Desember 21 kalau tidak ada halangan ya Bu ya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dilantik sebagai Bintara Polwan. Bagaimana sih cara Ibu membagi waktu antara kerja, nge-MC juga, nyanyi juga sama keluarga? Nah, jawaban yang tepat adalah harus banyak yang dikorbankan antara keluarga, karir, ya. Kalau kita sibuk dengan di luar, sampai ada yang mengatakan ke saya, ke kami khususnya dengan Nanang Partner ini, kalian itu sebenarnya tugas pokoknya nge-MC, hobinya polisi. Karena banyak sekali meninggalkan tugas pokok. Tugas pokok tersebut, apalagi keluarga, ribut pasti dengan suami, tidak terima ya pasti. Karena juga saya mempunyai anak banyak loh Bu Yeni, saya punya anak 4. Nah, bagaimana cara membagi waktunya? Namun semua itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memberikan cobaan ataupun sesuatu kepada umat manusia yang tanpa melampaui batas kemampuannya. Saya yakin itu. Nah, ya saya tuh didukung oleh orang tua tentunya yang pasti ya, pimpinan Polri khususnya Polda Sumatera Utara, suami dan anak saya, rekan-rekan kerja, kemudian lingkungan sekitar yang mendukung, mendoakan, memberikan spirit, memberikan semangat. Nah, untuk saya pribadi, saya tuh nggak pernah berpikir ini adalah pertandingan yang harus saya menangkan. Saya hanya berpikir ini adalah kompetisi, menang kalah itu nomor 2, yang penting saya sudah mencoba. Itu dia. Dan yang paling saya banggakan adalah proses Bu. Proses itu adalah nomor 1 bagi saya. Kalau hasil itu nomor 2. Karena untuk memperoleh hasil itu
gampang. Caranya apa saja dapat kita laksanakan. Apalagi zaman sekarang ini, ya kan? Semuanya serba instan, serba mungkin. Ya, di tengah ketidakpastian kesehatan kita yang sedang berlangsung, entah kapan selesainya, kita diberikan kesehatan, itu adalah yang paling penting bagi saya. Karena kalau tidak sehat, apa yang mau kita lakukan? Itu saja, positive thinking. Positive thinking intinya ya Bu. Nah Bu, Ibu punya bakat kayak gini, pernah nggak sih Bu terbersit di pikiran Ibu? Udahlah, saya keluar aja dari Polri toh, saya punya bakat bisa masuk ke dunia entertainer gitu kan Bu. Kayak ya mungkin adalah contohnya polisi yang keluar gitu kan Bu. Pernah nggak sih Bu terbersit gitu? Free kalau untuk terbersit keluar dari kepolisian belum pernah dan tidak akan pernah sampai Tuhan memberikan saya waktu berhenti bernapas. Karena bagi saya bisa seperti ini, bisa saat sini karena polwan. Jadi polwan ya Bu. Kalau saya host biasa, lebih banyak lagi yang aduhai, lebih cantik. Banyak persaingannya ya. Itu pasti banyak persaingan. Dan saya tidak mau mengikuti kompetisi itu karena itu memang bukan tugas pokok saya. Nah itu saja. Apa aja sih suka dukanya menjadi polwan sekaligus entertainer? Pasti banyak orang nggak suka itu pasti. Banyak orang yang tidak menerima keberadaan kita mungkin. Namun saya ingin jadi diri sendiri saja. Berpikirlah positif. Andai aku jadi dia, andai kamu jadi saya. Nah, itu saya. Ini kok kayaknya kalian yang bingung nanya saya ini? Aku saya nanya ini. Kita yang deg-degan. Biasanya nyaksikan Ibu nge-host, kita yang nge-host internasional ini terbagi. Bu, dengar-dengar nih ya, Ibu punya hobi menanam kaktus. Itu gimana tuh Bu? Kaktus, itu bunga ya? Bunga. Itu memang hobi saya dari gadis. Nanti boleh dicek di rumah orang tua saya juga masih banyak peninggalan. Banyak yang bilang kenapa sih Mira harus kaktus? Mungkin Bu Yeni sama Novi juga bingung ya, nggak mawar aja gitu. Banyak gitu bunga, kenapa harus kaktus? Banyak, saya banyak memelihara bunga, namun yang paling spesifik, yang paling saya gemari adalah kaktus. Karena filosofinya yang saya lihat, dia mampu bertahan hidup walaupun tidak ada air. Nggak menyusahkan bukan? Nggak harus disiram, nggak harus dirawat setiap hari. Kemudian seperti kita nih perempuan, khususnya polwan ya, harus jadi tangguh seperti kaktus. Di tubuhnya itu ditumbuhi oleh duri-duri yang bisa menjaga dirinya. Untuk memegangnya saja orang enggan, karena apa? Berduri. Nah, satu yang perlu diingat, kaktus itu berbunga loh Mbak. Dia ada saatnya dia berbunga. Nah, filosofi itu yang saya suka. Kaktus itu berduri tapi indah, bukan indah tapi berduri. Wow, filosofinya sangat dalam gitu. Dalam. Terkhususnya bagi wanita ini harus tangguh, jangan gampang, jangan cepat, jangan semudah itulah gitu. Untuk luluh gitu ya Bu, terhadap rayuan-rayuan di luar sana. Buaya. Pengalaman kayaknya. Berikanlah yang terbaik kepada orang yang memberikan kepercayaan kepada kita. Betul sekali. Nah, saya pribadi cukup merasa bangga apabila saya dipercayakan untuk memandu acara ataupun diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Karena menurut saya kerja itu adalah ibadah. Ketika hasilnya baik, pasti nanti ke belakangnya akan baik. Beliau akan ingat, mereka akan nggak lupa dengan apa yang kita berikan. Oh, ketika aku mengundang dia itu bener-bener loh performance. Berkesannya jadi kesan itu tadi. Nah, jadi kesan itu kan akan mengingat kita kan kesan yang diingat adalah yang baik dan yang buruk. Insya Allah kesan-kesan yang baik yang akan diingat ya. Dan yang paling sekarang yang ingin dalam unek-unek dalam hati saya pengen ada adik-adik junior yang mau saya ajarin, dilatih ya Bu. Yang benar-benar pure ikhlas. Jadi kita juga memberikan ilmu-ilmu itu Bu Yeni jadinya pure. Karena bagi saya bayi kembar siam saja itu beda. Apalagi manusia. Jadi jangan pernah takut yang namanya rezeki. Itu sudah diatur oleh Allah. Datang sendiri ya. Rezeki itu tidak akan tertukar tapi bisa tertular. Iya. Nah, tahu kita ngundang kita tertular yang baik. Nah, itu. Nah, kalau kita dengan kedatangan Bu Mira jadi host yang terkenal juga kan Bu. Makin banyak persaingan nanti dalam Bu Mira. Harus nggak masalah. Nggak apa-apa ya kan Bu. Seperti yang saya katakan tadi, kita tuh setiap manusia itu diciptakan berbeda, Novi. Rezeki kamu itu beda, rezeki
saya beda, Betul. itu pasti beda. Jadi jangan pernah takut, nanti kalau ini aku disambet dia, nanti aku nggak terkenal lagi, nanti aku nggak gini lagi. Terus berarti kita nggak percaya akan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi diri sendiri, be yourself and do the best. Ini pesan-pesan yang mantap kali ini. Dalam ya, dalam kali ini ya. Sedalam sumur. Kita berbincang-bincang seperti ini banyak ilmunya loh Bu, yang kita serap dari Bu Mira. Apalagi Bu Mira ini kan udah melalang buana ini, udah kemana-mana. Kemarin ke Bali Bu ya, ke Iya, Bali, ke Bali. Baru dari Kalsel juga nih Bu. Kalimantan Selatan. Insya Allah hampir separuh provinsi Indonesia sudah kami kunjungi, khususnya dengan Pak Nanang ya. Ada acara-acara besar kepolisian itu bagi saya adalah bangganya. Kepercayaan pimpinan kepada kita itu nggak bisa dibayar. Betul, ya, benar tuh. Dan momen itu tidak bisa diganti ataupun ditukar. Mungkin dia pernah, dia mampu, tapi tidak bisa, kan begitu. Karena apa? Karena tidak mau yang seperti saya katakan tadi. Tidak mau belajar. Alhamdulillah saya pernah nge-host itu, nge-MC maksudnya di Sespinti pernah. Wah, ketemu jenderal-jenderal. Yes. Nggak bergetar gitu Bu. Kaki Apa semuanya Bu? Itu pasti. Namun seperti yang kita katakan tadi, kita prepare diri sendiri dulu. Iya, betul. Ya. Kemudian di fungsi Bareskrim juga pernah. Ya kan, kemudian di PT IKA juga pernah, di Mabes Polri beberapa kali, apalagi di Korlantas juga pernah. Nah itu yang membuat saya itu kesannya adalah subhanallah sekali, Allah Maha Kuasa, kemudian pimpinan yang luar biasa memberikan kita kesempatan. Didukung Ya, kan masih banyak host-host lain, apalagi di kota besar Mbak. Iya, Kenapa harus kita? Dan saya yakin dan percaya kenapa harus kami, saya dengan Nanang, ya karena kami polisi. Benar. Beda ya Bu, ya kan? Iya kan? Kita bisa bayar siapa saja. Ya, bisa bayar artis, bisa bayar siapa saja mungkin. Ya kan? Tapi kenapa nggak kita berdayakan yang ada? Nah, itu juga yang saya ingin sampaikan ke junior-junior kayak Novri dan lain-lain. Ya jadilah dirimu sendiri. Harus mau dulu. Ketika kamu mau pasti bisa. Ketika kamu udah bisa, dulu kamu ya, mau. Bu. Iya, Berniat. Nah, itu dia. Nah Bu, sebelum akhiri podcast kita hari ini Bu, ada nggak sih Bu pesan-pesan Ibu mungkin? Ibu kan juga di Lantas, pelayan masyarakat. Nah mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat Bu, kawan-kawan humas, closing statementnya Bu apa? Ya, kawan-kawan humas Satya Bakti Polda Sumatera Utara ini masih pemutihan ya untuk pajak. Silakan bayar pajaknya, bebas bea BBM, kemudian denda pajak tidak dikenakan karena orang bijak taat pajak. Kemudian jangan lupa yang di jalan, apabila ketemu Bu Mira tegur saja. Jangan lupa gunakan helm sesuai standar nasional Indonesia. Bagi pengendara roda 4 jangan lupa gunakan safety beltnya. Nanti kalau terbentur jatuh pecah kepala kita berserak-serak. Nah, kemudian yang naik sepeda motor jangan kalian bonceng 3. Itu udah nggak sesuai lagi. Patuhi rambu-rambu. Ya, lihat dulu kendaraannya, diperiksa dulu udah siap jalan belum, udah layak jalan belum. Kasihan nanti kalau udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis kalian, apalagi yang mau kalian apakan, nggak bisa lagi. Kami ini apalah polisi ini, cuman bisa mengingatkan dan kami bantu kalian di jalan raya itu, ya kan? Nah, tapi kalau sudah Tuhan berkehendak, karena apa? Karena kalian yang bandal, ya kan? Nggak bisa kalian dibilangi. Nanti katanya parah kali Bu polisi itu, aku karena sayang sama kalian, ya kan? Makanya aku ingatkan, itulah berkendaralah yang baik. Gunakanlah, perhatikanlah semua rambu-rambu yang ada. Itunya pesanku sama kalian pengendara semua ya. Nah kawan humas, pokoknya kalau yang ketemu di jalan sama Bu Mira jangan lupa minta foto sama Bu Mira. Siapa tahu nanti Bu Mira udah gak di jalan lagi, pindah satuan ya kan Bu? Jadi maksud Mabri nggak di jalan lewat mana? Maksudnya kan ngatur jalan lagi gitu Bu. Sudah tidak di satu Iya, nggak satu lalu lintas gitu lah Bu. Terus kan kayak Jadi gitu. maksudnya mau dipindah Pindah ya kan Bu mana tahu pindah. Siapa takut? Betul. Ya, di hanya. mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Kita itu ketika kita masuk kandang kambing ngembek, masuk kandang lembu kita ngembok, tapi jangan jadi kambing, jangan jadi lembu. Nah, itu dia apa maksudnya? Beradaptasilah dengan lingkungan, namun jangan terkontaminasi. Nah, itu dia banyak kan pesan-pesan Eda itu.
Bu, terima kasih sekali Ya, Bu sudah saya bisa terima kasih hadir di banyak. sini, bisa Ya. belajar sama Ibu juga, pengalaman dari Ibu juga. Ya mudah-mudahan kami kedepannya juga lebih baik lagi menjadi host ya kan Bu. Nah, kawan humas, sekian podcast hari ini. Saya Bribtu Novriana Nasution dan rekan saya Ibdayani Frida Marbun. beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terakhir dari saya, bagaimana mengupas mangga dimakan buka puasa. Untuk Asik. kawan mitra humas se-Indonesia, jangan lupa nonton podcast Polda Sumatera Utara. Cakep.